Kenapa sih orang-orang itu memilih ke pondok pesantren? Pesantren, insya Allah tempat yang tepat tentunya untuk belajar agama, Wah, mendalami ilmu-ilmu agama. Kenapa? Ya, pertama lebih fokus, hmm. lebih terstruktur, langsung didampingi oleh guru-guru atau para ustadz pengajar yang kompeten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya para sinners? Sobat sinners, ini merupakan podcast pertama dari kita. Saya Kak Agi dan juga di sebelah saya ada Kang Dayat. Kang Guru Kang Dayat. Guru. Masya Gimana Allah. kabarnya Kang Guru? Alhamdulillah, Kang Age. Alhamdulillah sehat. Gimana sehat tentu ya? Sehat-sehat, Masya alhamdulillah. Allah. Nah, ini dari kemarin kita mau mulai podcast, baru sekarang nih bisa Iya, keturutan ya. iya, Alhamdulillah. Luar biasa di tengah-tengah apa namanya hujan dan angin. Iya, iya betul. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa dan tentunya yang pertama kita sampaikan turut berduka cita Hmm, dan berbelasungkawa ya Kak ya untuk betul. sahabat-sahabat kita, sobat sinners yang ada di Aceh, Daerah Sumatera ya. Sumatera ya Aceh, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Hmm, Sumatera Barat dan lain sebagainya. iya. Sekali lagi kami mengucapkan turut berduka cita dan berbelasungkawa. Semoga terus Semoga ya bersabar bersabar dan betul. keluarga yang ditinggalkan itu diberikan ketabahan, dan tentunya bagi yang meninggal dunia, kami berdoa semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Amin Subhanahu wa amin ya taala. Masya Allah. Dan kita semua yang ada di seluruh Indonesia senantiasa diberikan keselamatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal Mau alamin. ngobrol apa nih? Kagak Ya, nih kita pagi hari ini nah masih pagi-pagi nih masih Masya Allah ya. pagi-pagi ini juga podcast Sambil pertama nih. ngopi. Makanya kita Hmm. tajuknya ngopi ya. Nah, ngopi, Walaupun ngobrol pendidikan kopinya, Islam. walaupun kopinya nggak belum ada di sini tadi di bawah kita ya. Nanti nih, Ngobrol barangkali tiba-tiba pendidikan muncul Islam. kopinya. Ngobrol pendidikan Islam. Islam. Apa nih yang mau kita diskusikan Nah, pada pagi hari kayaknya ini? pagi hari ini enaknya kita ngobrol untuk pertama ya, kalau kita itu di dunia pendidikan. Kenapa sih orang-orang itu memilih ke pondok pesantren? Nah, kira-kira Kang Dayat atau Kang Guru ini, kalau wali murid atau orang tua itu kenapa sih harus mondokin atau masukin ke pesantren? Emang yang bikin mereka harus masukin ke pesantren itu apa gitu? Baik, wah, Insya Allah nih pertanyaan keren nih. Karena saya sendiri pernah jadi santri juga, Hmm. lalu sekarang jadi wali santri. Wah, Jadi sudah berperan apa namanya berperan dua-duanya sudah melewati gitu ya. jadi santri, jadi wali Nah, santri, jadi iya, gurunya santri jadi juga. gurunya santri juga, Insya Allah. Nah, kenapa milih pesantren? Hmm. Tentu ada alasan ideologis dan alasan logis ya Hmm. tentunya. Alasan ideologis ya jelas kita sebagai kaum muslimin yang punya kewajiban tentunya untuk tafaqufidin ya, Hmm. mendalami Memahami agama ya. memahami agama kita yaitu agama Islam. Hmm. Tentu kita tanpa memiliki pemahaman nggak mungkin kan kita bisa mengamalkan Oh iya. agama tersebut gitu. Hmm. Maka kita apa namanya memahami dulu. Nah, untuk memahami pasti tentu belajar dan pesantren insya Allah tempat yang tepat tentunya untuk belajar agama, Wah. mendalami ilmu-ilmu agama. Kenapa? Ya tadi kalau di luar sih Hmm. mungkin bisa juga, tapi kalau di pesantren itu pertama lebih fokus, Hmm. lebih terstruktur, langsung didampingi oleh guru-guru atau para ustadz pengajar yang kompeten. Iya. Begitu. Itu adalah seni ideologisnya. Karena yang bedanya juga Ya, di pesantren itu anak-anak kan memang di satu lingkungan yang khusus ya. Nggak betul. apa namanya bercampur dengan lingkungan yang ada di rumah. Mereka juga berkumpul dengan santri-santri yang satu visi, satu keinginan, yaitu Betul. tadi memperdalam agama. Iya. Harapannya kalau kumpulnya sama orang-orang yang
satu tujuan ini, Iya, dia bisa lebih fokus untuk lebih memperdalam fokus. agama. Ya intinya kalau kata santri, biahnya dapat deh Nah, gitunya gitu Mas. lingkungan. Lingkungan ya. Nah, yang kedua alasan logisnya, ya tadi alasan logisnya kenapa milih pesantren, alasan logisnya yang pertama dari sisi biaya juga gitu ya. Kenapa tuh biayanya tuh? Biaya insya Allah di pesantren itu lebih longgar ya, walaupun memang ada pesantren-pesantren yang dari sisi biaya ya Lebih eh, longgar bukan berarti lebih murah ya. bukan lebih murah. Tapi intinya gini, apa yang didapat ya, Hmm. kualitas yang didapat dengan apa yang dikeluarkan, Hmm. investasi yang dikeluarkan itu lebih banyak yang didapatnya, begitu. Hmm. Sehingga itu logis lah saya memilih untuk anak ya. Sekarang dulu juga orang tua untuk saya gitu ya, ya memilih pesantren gitu, Iya. Belum seperti itu. lagi kalau misalkan kalau bukan di pesantren ya, anak-anak kalau mau diajarin ngaji itu harus milihin guru ngajinya sendiri. Betul, Harus ya. diikutkan ke TPQ atau les-les tentang ngaji, atau kalau misalkan mau tambahan ilmu seperti ilmu-ilmu agama, tinggal diajarkan di Iya, sekolah, betul. harus carikan lagi gurunya. Itu kalau juga anaknya mau. Ya, kadang-kadang anak-anak zaman sekarang ikut kajian saja, Iya. jangankan mau ke kajian ya, dengarnya aja, wah pengajian itu buat orang-orang tua gitu. Iya. Nah, sementara kalau di pesantren insya Allah tiap hari kajian. Masya Allah. Tiap waktu kajian, Tiap hari mulai bahas dari agama. iya dari pagi sampai siang. Lalu berikutnya kita lihat juga dari aspek lain ya, dari aspek kesejarahan. Pesantren itu jangan salah loh, itu lembaga pendidikan yang indigenous Indonesia Hmm. katanya, yang memang asli gitu, peninggalan dari nenek moyang bangsa Indonesia atau orang Hmm. Nusantara ya, yang Sebenarnya memang pendidikan yang tua ya. pendidikan tua, betul. Di mana pesantren itu satu lembaga pendidikan yang sanggup meretas zaman. Intinya badai penjajahan, badai sosial, badai politik tetap eksis pesantren Hmm. itu dan terbukti telah melahirkan tokoh-tokoh besar bangsa dan negara ini gitu. Itu Hmm. alumni-alumni pondok Pondok pesantren kalau pesantren. kita lihat gitu. Dan apalagi namanya ilmu agama itu kan pondasi hidup, pondasi hidup yang dimana orang tuh kalau hidup di dunia tanpa ada pegangan atau tanpa ada arah yang jelas, itu khawatir bisa terjerumus kepada kemaksiatan atau bahkan kesesatan. Nah, dengan ilmu agama, dengan bimbingan Al-Quran dan juga as-sunnah atau hadis ini, dia tuh seperti terarah. Jadi kayak misalkan orang yang sedang berada di alam terbuka, dia menggunakan petunjuk berupa kompas ya. Iya, betul. Nah, Al-Quran ini seperti kompas bagi kehidupan. Nah, di mana dia kalau senantiasa hidupnya berpegang teguh dengan Al-Quran ataupun hadis, berarti dia mempunyai pegangan dan juga Iya, terarah. Ya, dia harus ke sana, ke kanan, dia harus ke kiri, itu semuanya sudah diarahkan dalam iya, Al-Quran. Khawatirnya kalau tidak mendapatkan petunjuk tadi ya, iya. berupa kompas hidup itu, maka orang akan tersesat di Tersesat, hutan betul, atau di iya. dunia yang luas ini. Iya, yang paling ngeri lagi tersesat di tempat yang terang, itu ya. Tempat yang Nah, terang tapi tersesat ya. tersesat itu. Kenapa? Ya karena tadi salah pertama salah mengilmui gitu ya. Hmm. Nah, lalu berikutnya terkait dengan apa namanya? Masih tentang pesantren, Hmm. kadang-kadang ya muncul keraguan juga ya kebanyakan para Hmm. wali murid ya atau wali santri. Saya juga wali santri ya. Kadang Apa yang Kang Dayat sempat lakukan? ya sempat juga apa namanya khawatir ya karena kita Hmm. juga pernah jadi santri dan pernah ngalami juga ya bahasa lainnya pernah melewati fase-fase sedih gitu ya di pesantren ya mungkin Kak Age juga lebih lama daripada saya di pesantren ya pernah ngalami juga ya ketika menjelang asar itu sedih biasanya ingat Sedih, rumah ya ingat rumah. orang rumah lagi ngapain ya kalau jam segini gitu. Begitu juga yang di rumah ya. Yang di rumah juga betul. Yang di sana udah makan belum gitu kan. Dulu pernah nggak ada kepikiran ah mau kabur aja gitu? Hmm. Iya, tentunya namanya orang di pondok itu perlu penyesuaian. Iya betul. Namanya juga masuk ke lingkungan yang baru.
Iya. Kan kalau kata sebuah perkataan atau ada yang mengatakan di sini adalah hadis ya, bahwa manusia itu memusuhi hal-hal yang baru yang Betul, dirasakannya. iya. Mau itu lingkungan, mau itu sistem, mau itu aturan ya. Sehingga penyesuaian itu harus ada. Nah, terutama santri-santri ini, santri-santri yang hidup di pesantren awal-awal itu rasanya homesick gitu kan. Rasanya Iya. kangen ya. Bahkan ada yang sampai santri itu berhari-hari sampai berminggu-minggu Iya. masih nangis aja. Masih Ya, masih nangis. nangis ya. Ya, Iya. kangen sama orang tuanya gitu kan. Iya, betul. Tapi yang namanya pembiasaan ya, itu enggak serta-merta orang tuh langsung nyaman saja. Pasti Betul. dia kadang-kadang tuh kalau sebagai santri ya, kalau waktu Kak Agi sebagai santri itu perlu nyari alasan apa buat diri itu nyaman. Iya. Yang pertama tentunya temen ya. Iya, betul. Kalau nggak berteman itu kadang-kadang kita mau menyelesaikan masalah sendiri, ya kita bingung gitu kan. Kadang nangis ngadu Iya, ke ustadz betul. juga ustadznya sibuk sendiri. Iya. Mungkin ada kegiatan Iya, tentunya betul. punya kesibukan yang lain ya, nggak hanya di asrama atau di sekolah saja. Mereka punya keluarga gitu kan. Makanya teman yang akrab atau minimal teman yang bisa diajak sharing lah itu perlu ya. Ngobrol-ngobrol. Ternyata yang ngerasain rindu itu bukan cuman Kak Agi aja. Ya, Iya. ternyata teman-teman yang lain sama-sama rindu. Tapi Menahan rindu itu ya, berat gitu. menahan rindu. Kemudian sama-sama punya hobi Iya, misalnya. betul. Apalagi di pesantren itu kan banyak fasilitasnya ya. Iya, Nah, betul. ini salah satu keutamaan pesantren. Kalau bukan di pesantren bisa jadi mungkin kita nggak menemui banyak fasilitas-fasilitas yang bisa kita gunakan, kita nikmati Iya. ya. Dulu kalau misalkan di sekolah, mungkin di SD atau di SMP ngelihat lapangan bola, pengen main tapi akhirnya harus pulang. Iya, Akhirnya betul. dicari orang tua. Kalau di pesantren mau main bola, ya Iya, paling iya. ujung-ujungnya hanya disuruh berhenti sama musrifnya ya. Iya, kalau hujan deras biasanya Kalau hujan deras. dibubarkan karena khawatir petir biasanya. Nah, itu salah satu yang Iya. paling Kak Agi senengin di pesantren itu ya karena ada fasilitas yang bisa dipakai gitu kan. Makanya Iya. beruntung banget kalau memilih pesantren yang di situ udah ada fasilitas yang menunjang ya. Iya. Banyak fasilitas untuk eskul atau olahraga, life skill ataupun fasilitas-fasilitas yang lainnya yang itu tuh bisa mengalihkan seorang santri dari yang awalnya nggak betah atau mungkin khawatir atau mungkin takut atau kangen hingga akhirnya teralihkan dengan Iya, yang kegiatan-kegiatannya. kegiatan-kegiatan positif ya. Nah, Hmm. lalu berikutnya sebagai orang tua nih, sebagai wali Hmm. santri ya. Nih barangkali nih ada sahabat-sahabat kita, sahabat sinners yang seusia lah mungkin barangkali dengan kita yang sudah apa namanya punya putra atau Hmm. putri dan Udah nggak sudah muda lagi lah ya. usia usia masuk masuk sekolah atau masuk pondok nih. Kadang-kadang ya tadi muncul kekhawatiran ya sekali lagi kadang kekhawatiran itulah yang kadang-kadang eh, ya tadi akhirnya maju mundur lah jadi nggak Hmm. nih anak kita ke pesantren atau Hmm. enggak gitu kita berita tentang pesantren ini kayaknya rame banget gitu ya kalau Iya. sekarang Kadang-kadang itu yang ya, bikin khawatir ya. iya gitu luar biasa. Nah satu sisi memang itu fakta ya ada ya tapi satu sisi juga memang kita juga harus bijak Hmm. tentunya ketika melihat apa namanya fenomena seperti itu gitu ya intinya pesantren ini kan di Indonesia ya Banyak. kalau banyak ya dari data yang saya rangkum itu saya lihat ya sekitar 42.439 ribu Se itu ya Indonesia itu se-Indonesia itu baru yang terdata di 42 ribuan Kemenag 42.000 yang terdata. yang terdata 439 ya. Nah, belum lagi mungkin yang berafiliasi ke Diknas itu belum kehitung, Iya. itu baru yang Kemenag aja. Dan ada juga ya boarding school ya memang Iya pesantren banyak banget juga, ya. tapi berafiliasi ke Diknas. Belum lagi yang kayak mahad-mahad yang memang PKBM ya Hmm. tidak berafiliasi dengan Kemenag dan seterusnya. Itu akan lebih banyak lagi jumlahnya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat ya tadi kasus-kasus yang ada ya di medsos yang sering diberitakan, bahasa lainnya digoreng gitu ya, Hmm. di medsos gitu. Nah, kalau dilihat dengan jumlah sebetulnya ya perbandingannya ya semua kecil ya. Iya. Tapi walaupun kecil kita kan nggak bisa menormalisasi Iya suatu juga. hal yang Artinya buruk kejadian gitu. itu memang bisa jadi Iya, terjadi. terjadi. Tapi sebetulnya nggak mewakili 40-an Iya, ribu pesantren betul. ya. Iya, Seperti itu nggak kondisinya. mewakili Hmm. sebetulnya. Tapi
nih Kakek punya tips barangkali ini sebagai wali santri juga, pernah jadi santri, jadi apa namanya, pengelola pesantren juga, Iya. supaya kita sendiri kita ya sebagai calon atau yang sudah menjadi wali santri supaya nggak ragu lah Nah, Bismillah gitu ya, untuk apa namanya, berkolaborasi dengan pesantren untuk mendidik putra putrinya gimana nih? nah, Ada saran nggak atau tips kalau gitu? kalau dari segi mungkin kalau saya jawabnya dari segi pesantren ya Iya, untuk menyarankan orang tua. Yang pertama, kadang-kadang sih kita juga harus berpikir tega, tega tega. sama anak. Hmm, Tega sama anak itu nggak artinya kita harus melakukan kekerasan yang semacam, enggak. Tega tuh bisa jadi seperti dokter yang memberikan obat kepada pasiennya, Kang dokter Dayat. yang nyuntik gitu Nah, atau dokter yang dokter yang nyuntik ya. bedah gitu ya? Ada orang yang sudah tua, badannya keker, tapi disuntik takut ya, padahal Iya, obatnya ya harus disuntik gitu kan. iya, Ada anak-anak yang harus meminum obat padahal obatnya itu pahit. Apakah obatnya nggak dikasih ke anaknya? Kan nggak. iya, karena Kalau nggak jadi kasihan gitu dikasih ya. anaknya, Iya, nggak nggak sembuh. sembuh-sembuh Iya, gitu kan. Pada akhirnya orang tua yang mau masukin putra atau putrinya ke pondok, ya minimal harus dalam tanda kutip tega. Tega itu untuk menatap ke depan ya, untuk iya, kebaikan anak itu sendiri. Ya. betul. Artinya anak ini butuh bimbingan agama. Belum lagi kalau dilihat orang tuanya sibuknya Iya, macam-macam ya kegiatannya dari pagi hari mempersiapkan sekolah, mempersiapkan kerjaannya sendiri, mempersiapkan suaminya, mempersiapkan anak-anaknya yang lain, adik-adiknya, atau bahkan yang punya usaha gitu kan. Itu sebelum subuh juga udah iya, mempersiapkan ini beraktivitas dagangannya gitu gitu ya. ya. Makanya kadang-kadang para orang tua kan khawatir ya, Iya, biar anaknya itu bisa soleh, bisa solehah, tapi kok ngajarin nggak bisa. iya, Nah, di sini kan kadang-kadang kita harus memikirkan bagaimana pendidikan anak-anak kita. Maka dari situ mungkin orang tua harus menancapkan kepada hatinya, mantapkan hatinya untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. iya, Makanya ketika masyaallah. pas dilihat lingkungan pesantren itu adalah lingkungan yang menunjang untuk pendidikan keagamaan, maka bismillah ya, kata tega itu kadang-kadang nggak untuk anaknya juga, Untuk untuk dirinya sendiri diri gitu kan. kita sendiri yang harus tega Orang gitu. tua harus tega, Iya, karena ada melepas kadang ditemukan juga gitu, yang nangis itu bukan anaknya gitu. orang Baru tuanya baru nangis. 3 hari dianterin, orang tuanya udah nongol lagi di gerbang pesantren gitu kan. "Ngapain datang ke sini?" Belum lagi I ngubungin iya, musyrifnya iya, terus ya. "Saya ingin bertemu anak saya." "Lah baru kemarin dianterin 3 hari yang lalu." "Saya nggak kuat," katanya gitu ya. Malah A justru ada a tren juga Anaknya di udah ketawa ketiwi ya di pondok, iya, padahal ibunya anaknya sama udah mulai bapaknya yang masih belum move on gitu ya. heeh, ada tren juga sekarang itu malah justru beberapa orang tua sengaja milih pesantren yang dekat rumahnya. Ya. Gitu ya. Sebenarnya ini mau pesantren atau mau pulang pergi gitu kan. Supaya Biar bisa dia dilihat. sering-sering bisa Iya, iya. nengok. Iya, betul. Kalau misalnya ada sakit bisa nganterin obat gitu kan. Iya. Kadang-kadang kadang-kadang kita lihat mungkin di lingkungan kita juga ya. Orang tua itu biasa nganterin paket. Sekarang kan Iya. ada seperti Gojek atau GoSend gitu kan. Modusnya itu ya. Biar ngobatin kangen kirimin. Nah, kirimin obat, obatnya ada, makanan juga ada Ada. sekardus gitu. Iya. Ada juga kalau yang dekat rumahnya katanya pura-pura numpang lewat aja gitu. Lewat tiap hari gitu, maksudnya padahal rumahnya jalan ke tempat kerjanya bukan Ya, lewat lewat situ. sambil selingat-selinguk gitu ya. Iya, sampai ini katanya lihat punggungnya aja udah seneng katanya gitu ya, Masya Allah ya. Orang tua ya. Iya, Masya Allah. Nah, eh, sahabat ngopi ini kita coba kita diskusi selanjutnya nih Hmm, terkait dengan ini ya, yang dirasa lah kalau saya lihat ya, sharing, terus hasil sharing, hasil diskusi juga dengan beberapa teman ya yang iya. saat ini anaknya mau mondok dan yang sudah mondok, yang menjadi kekhawatiran ya saat ini, yang tadi sumbernya dari Hmm, berita-berita itu, isu-isu. isu-isu ya, isu-isu itu yang menjadi kekhawatiran ini masalah itu ya, masalah bully, Hmm, terus kekerasan, hmm, pelecehan seksual misalkan. Itu yang membuat teman-teman kita nih, termasuk teman-teman saya juga yang memondokkan putra-putrinya merasa, aduh apa iya ya gitu ya, apa benar gitu. nah, Nah, ada nggak tips untuk memilih
pesantren itu yang kedua ya. Yang Hmm, pertama, bagaimana nih mengatasi kekhawatiran terhadap hal itu. Secara manusiawi ya wajar khawatir ya, gitu ya. Tapi satu sisi juga kita tetap harus menjadi orang yang rasional ya gitu di tengah badai informasi yang betul, bisa menyebabkan kekhawatiran berlebih gitu ya. Gimana betul, tuh? Kang Guru. Nah, ini malah ada banyak ya media-media di antaranya ada media-media yang mengisukan bahwa pondok pesantren itu terdapat kekerasan atau bahkan pelecehan seksual. Ini bahkan dikutip dari salah satu daily ya, salah satu koran elektronik gitu kan istilahnya, bahwa kasus kekerasan atau pelecehan seksual di pondok pesantren gitu. Mungkin ya tadi ya kembali ya, mungkin ada, tapi kan Ada nggak ya. semuanya. Pada dasarnya, eee, Prosentasenya itu ya hanya persentasenya sekian sedikit ya. ya Walaupun itu nggak boleh kita normalisasi gitu ya. pada dasarnya pondok pesantren itu Iya. kan, ada untuk sebagai sarana pendidikan gitu kan, Iya. bukan sarana untuk, Iya, betul. terjadi kekerasan atau yang Iya. lainnya. Maka tipsnya yang pertama, jangan salah pilih pondok itu ketika kita itu memilih pondok harus mengetahui tentang manhajnya, Iya. ya, mengetahui tentang manhajnya yang lurus, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, dan juga pemahaman para sahabat. Minimal rekomendasi lah, kita cari rekomendasi-rekomendasi pesantren-pesantren dari guru-guru kita. Bukan Mhm. rekomendasi TikTok, bukan ya. Iya, Bukan betul. rekomendasi dari AI ya. Mhm. Pesantren apa yang terbaik ya, Iya. mungkin jawabannya macam-macam gitu ya. Iya, iya, betul. Minimal kita betul-betul yakin tuh ketika yang memberikan rekomendasi adalah orang yang kita itu anggap sebagai panutan ya. Misalkan guru kita, Iya. atau misalkan ya, Ustadz yang biasa ngisi kajian ya ustadz mungkin di biasa ngisi masjid dekat kajian. rumah misalkan Kadang-kadang gitu ya. ustadznya pinter tuh, ustadz sekolahnya di mana kan gitu Iya, kan. betul. Oh, bisa dikasih rekomendasi sekolahnya dulu, atau mungkin sekolah yang sama kayak sekolahnya dulu kan gitu kan. Dan sekarang banyak banget ya di Jabodetabek itu pesantren-pesantren juga banyak. Iya. Nah, kemudian yang kedua ya, pastikan juga bahwa di sana itu tidak terjadi kekerasan secara umum ya, bahwa semuanya itu sistemnya bagus ya. Artinya gini, di sana itu sudah ada sistem untuk kesantriannya, sistem untuk pendidik pengawasan untuk santri-santrinya ya. Di beberapa pesantren sekarang itu sudah banyak yang eh, menerapkan atau memasang CCTV. Artinya segala bentuk kekerasan dan juga tidak Iya. tanduknya siswa-siswa itu terekam. Tidak hanya itu ya, mereka juga memiliki sistem untuk penanganan tidak kekerasan. Seperti model eee, nasihatnya, kemudian di sana juga ada konselingnya, dan juga ada hukuman-hukuman yang mendidik, Iya, edukatif ya, harus edukatif lewat ya. edukatif Seperti ya. Kang Guru nih, kira-kira waktu pas di pesantren, sistem mungkin yang diterapkan waktu itu ada semacam punishment ya. Kira-kira pernah dibotak nggak waktu di pesantren? Alhamdulillah kalau di pondok tempat saya dulu nggak ada ya hukuman untuk menggundul. Jadi Hmm, hukumannya itu memang diriletkan dengan pelanggaran. Misalkan kalau kita telat masuk halakoh, hmm. dari perpanjang halakohnya gitu. Yang harusnya teman-teman kita udah bubar, kita masih halakoh. Hukuman-hukuman yang mendidik ya? Iya, seperti itu. Kalau misalkan kita apa namanya bercanda ketika apa namanya sholat, ya kita beberapa waktu sholat harus posisi persis di belakang imam Mmm, gitu ya. Ketika pelanggaran yang dilakukan oleh kita, misalkan tadi membuang sampah sembarangan, ya kita diberikan sanksi edukatif dalam berapa hari kita disuruh mungut sampah. mmm, Atau misalkan ada yang kabur ya misalnya karena sesuatu hal ya intinya keluar area gitu tanpa kan izin gitu tanpa ya? izin. Ya berikutnya harus apa namanya juga jam kepulangan biasanya Mmm, yang harusnya ada kepulangan jadi tunda kepulangannya. Jadi kalau yang bersifat fisik ya saya dulu tidak mengalami ya seperti push up, sit up atau hukuman yang bersifat fisik itu alhamdulillah nggak menemukan ya. Nggak menemukan, nggak ada lah di zaman itu, walaupun saya mondok lama ya, mmm, zaman dulu ya, bukan mondok iya. sekarang gitu ya.
Kalau Kang Dayat sendiri jawab isu-isu yang beredar itu gimana, Kang? Kalau saya sendiri ya menjawab tadi, melihat fenomena tadi ya kayak misalkan isu kekerasan, fisik, kekerasan seksual dan lain sebagainya. Yang pertama ya kita juga, sebagai wali murid, sebagai mantan santri, terus sebagai pengelola pondok pesantren juga Hmm. gitu, guru di pondok pesantren, ya intinya kita juga nggak bisa nutup mata ya, fenomena itu ada gitu ya, harus kita Hmm. jawab dengan jujur ya, fenomena itu ada, nah benar terjadi gitu ya. Namun tentu jangan sampai fenomena tersebut menghalangi niat suci kita, niat baik kita untuk memberikan pendidikan terbaik buat putra-putri kita, intinya seperti itu. Maka benar tadi langkah terbaik adalah kenali dulu siapa guru-gurunya ya, track record pesantrennya. Selain tadi yang paling dalam adalah masalah manhajnya Manhajnya. seperti apa gitu ya. Guru-gurunya siapa, terus seperti apa pola pengasuhannya, seperti apa kurikulumnya, itu jangan sampai membeli kucing dalam Karung. karung seperti itu ya. Nggak tahu isinya apa Iya gitu. benar, harus benar-benar diketahui dengan sejelas-jelas dan seterang-terangnya. Intinya gini, tadi terkait dengan kasus-kasus yang terjadi ya. Intinya satu sisi pondok pesantren juga harus tetap berbenah ya, harus tetap berbenah Ya secara mulai umum ya, secara secara umum umum ya, ya. dari sisi sistem, Hmm. pola pengasuhan, pola pendekatan dan lain sebagainya. Ya nggak boleh merasa puas diri tentunya. Tapi di satu sisi juga kita sebagai masyarakat ya harus punya penilaian yang adil Hmm. juga. Intinya nggak semua pesantren loh seperti Ya. itu gitu ya. Itu hanya kasuistik intinya dari 42.390 sekian pesantren yang ada itu kan kasus yang terjadi hanya beberapa gitu ya, Ya. beberapa. Dan kalau kita ibaratkan memang kan saya pernah mengibaratkannya bahwa pesantren itu kan seperti halnya kertas atau kain yang putih. Ketika ada titik hitam saja mudah banget terlihatnya Hmm. gitu ya. Yang namanya kekerasan terus kejadian kayak seperti itu sebenarnya kan di luaran sana juga Ya. di boarding Lebih yang rentan ya terjadi. di boarding yang bukan pesantren aja, yang bukan basisnya pesantren ada gitu Hmm. ya, ada gitu terjadi. Di luar apalagi, cuman kan karena ini pesantren tadi lebih mudah untuk menjadi apa namanya pusat perhatian mungkin Hmm. seperti itu. Mungkin seperti Iya, itu. iya, 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 betul, betul. Makanya di pesantren itu yang dicari oleh para orang tua itu sebenarnya adalah metode pembelajaran lingkungan atau bi'ah tadi. Iya, betul. Dan ini kan yang kita dapati juga ketika di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih kecil. Beliau dititipkan dan diasuh oleh Halimah Sa'diyah di lingkungannya. Iya, jadi Bani Sa'ad itu ya. Ya, lingkungan yang masih asri, di pedesaan yang dalam, sehingga itu membentuk karakter dan juga akhlaknya, adabnya. Adab-adab orang-orang di desa itu kadang-kadang kan lebih Betul, santun, betul, betul ya. ya. Kalau ada yang lewat itu mempersilahkan Iya, mampir, betul. kayak Dan gitu. iya juga ya kalau kita lihat pesantren ya, kalau data-data pesantren Hmm. itu rata-rata di daerah ya Di daerah. pesantren itu. Jarang ada pesantren di pusat kota gitu ya, Hmm. pusat bisnis gitu. Kayaknya Nah, jarang ya. salah satunya untuk mendapatkan udara yang bersih. Ya. Iya, Kadang-kadang itu bisa pengaruh ke pendidikan bahkan ke apa istilahnya pertumbuhan anak ya. betul, betul ya. Ya, kalau di hiruk pikuk di kota itu banyak polusi, kemudian mungkin kemacetan di mana-mana, kemudian melihat yang hijau-hijau aja jarang. Iya. Ya, sedangkan lingkungan yang bersih, lingkungan yang mungkin membuat tenang untuk belajar, ya itu menunjang dalam belajarnya. Ya, kadang-kadang kalau kita lihat santri-santri sambil menghafal di saung Saung atau di pinggir pinggiran kolam ya, masjid gitu ada kan, ikannya ya. ya itu Bahkan rasanya kalau ada tenang. pesantren yang ada sungainya. Itu ya, Oh ya, lebih mantap lagi gitu kan. ya. Kalau saya dulu pondok itu ada kolam ikannya besar Hmm. gitu ya. Nah, kolam ikannya besar di momen-momen tertentu ikannya bisa diambil, kita goreng gitu ya. Nah, lalu berikutnya Hmm. benar juga tadi pesantren itu kan rata-rata di daerah dan Hmm. katanya itulah yang menyebabkan pesantren juga bisa bertahan dari apa namanya
eh, tadi perubahan Perubahan. politik, perubahan Betul juga ya. zaman dengan adanya penjajahan yang gitu lama pun pesantren nggak berubah karena pesantren Hmm, telah memposisikan dirinya sebagai sebagai benteng tempat ideologi ya. kaum muslimin, lalu Betul sebagai juga ya. lembaga, lembaga pendidikan yang memang murni ya lahir dari kultur masyarakat Indonesia atau Nusantara ketika itu. Dan yang kedua nih, yang selain tadi masalah kekerasan dan lain sebagainya, yang saya temukan ya hasil diskusi dengan teman-teman yang mau mondokkan anaknya, merasa khawatir rata-rata ya. Kalau di pesantren nanti anak-anak kalau melanjutkan kuliah gimana? Nah, Apakah di pesantren belajar ilmu umum juga, masuknya belajar rumus fisika kah, belajar kimia kah gitu ya, atau belajar bahasa Inggris kah, atau dan lain sebagainya lah yang berkaitan dengan kecakapan-kecakapan untuk hmm. hidup gitu ya. Ya Gimana itu tuh? sebenarnya sih anggapan sebagian orang tua yang klasik ya. Iya, betul. Orang tua yang ya mungkin memang umurnya juga sudah tua. Artinya melihat pesantren itu seakan-akan mereka terkungkung, nggak tahu dunia luar, Iya, nggak belajar tentang materi-materi umum yang menunjang mungkin kehidupannya setelah di pesantren. Ya, padahal sebetulnya itu yang disiapkan di dalam pesantren. Ya. Di mana di sisi lain kalau kurikulumnya sendiri, ya rata-rata pesantren yang modern, apalagi yang sudah pesantren menjadi boarding school ya gitu ya, iya, mereka akan menyesuaikan dengan kurikulum-kurikulum yang dibutuhkan di luaran sana. Ya, mulai dimasukkan juga jurusan IPA, sehingga nggak sedikit ya lulusan-lulusan pesantren juga melanjutkan ke perguruan tinggi negeri favorit juga. Dan mhm, bahkan mata kuliahnya atau jurusannya pun diambilnya jurusan-jurusan yang bergengsi, seperti kedokteran, engineering gitu ya, ya. engineering, ya bahkan ada yang mengambil teknik kimia misalkan, ya seperti beberapa ustadz-ustadz kita yang belajar di luar negeri di Mekah itu belajarnya nggak harus jadi seorang ustadz atau artinya mengambil jurusan-jurusan keagamaan. Iya, Di sana bisa jadi mengambil jurusan-jurusan umum tapi bisa belajar di Masjidil Haram, ya di Masjid iya, Nabawi bersama para ustadz-ustadz dan syekh-syekh di sana. Bahkan kita kan pasti akan merasa bangga juga ketika mendapati seorang dokter atau seorang aparat misalkan aparat negara, tapi dia juga menghafal Quran. iya, paham tentang Ya, makna Al-Qur'an gitu, ya insyaallah. santai-santai sekarang tuh juga mulai terbuka ya, mulai terbuka. Mhm, Saya keminatannya di komputer. iya, Dan insyaallah. kemudian di pesantren juga memfasilitasi tentang komputer tersebut sehingga dia bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya mungkin di perguruan negerinya, perguruan tingginya itu di bidang yang diminati. Sehingga Iya, di pesantren itu bukan berarti mereka akan terkungkung dan mereka hanya dijejali dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin membosankan, hanya keagamaan keagamaan-keagamaan saja gitu. saja gitu kan. Tapi di sisi lain bahkan mereka itu juga dibekali dengan life skill ya, kemampuan bertahan hidup nanti saat mereka dewasa, saat mereka di luaran sana setelah lulus dari pesantren. Kan Iya. gitu ya Kang? Iya. Nah, lalu ini juga ya terkait dengan tadi masalah life skill ya. Masalah Hmm, life skill ini kan memang intinya Al-Quran itu kalau saya tangkap ya tadi belajar Al-Quran, belajar hadis itu bukan menjadi penghalang bagi kita nah untuk belajar ilmu umum ya, betul. seperti fisika, kimia, matematik, biologi dan lain sebagainya, kedokteran, teknik dan lain sebagainya. Tapi justru ini akan mengokohkan ya gitu ya, mengokohkan agama itu menjadi pengokoh gitu ya. Hmm, Kalau mungkin kalau saya fondasi. ibaratkan pondasi ya, Hmm, pondasi. Jadi ilmu-ilmu yang lain itu justru akan tumbuh subur di atas pemahaman agama iya gitu ya. betul. Gitu ya. Hmm, Mungkin seperti itu sehingga Masya Allah. muncul konsep Islamic worldview. Jadi Hmm, semua ketika kita belajar ya, belajar ilmu tentang sains gitu. Ketika kita memiliki pondasi keagamaan, maka seluruh sudut pandang sains ini dipandang dari sisi tadi ya pemahaman dinul agama. Islam mungkin seperti itu. Dan sahabat
ngopi ini ngobrol pendidikan Islam. Ini yang terakhir nih, yang Iya. terakhir ya. Eh, Terkait dengan masalah apa namanya? Selain isu penting kan tadi pertama kekerasan yang menjadi Hmm. kekhawatiran, yang kedua bisa nggak ya anak kita ketika kalau masuk pesantren itu nggak jadi manusia ketinggalan zaman gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya terkait dengan kemandirian karena Hmm. kita berharap di kemudian hari itu kan anak ini kan satu sisi anak itu kan seperti perhiasan ya. Hmm. Namanya perhiasan itu kan kadang menjadi kebanggaan, menjadi aset dunia akhirat tentunya. Nah, ada satu tips nggak? Intinya supaya anak-anak kita ini eh, mau gitu ya untuk bisa eh, masuk pesantren gitu. Nah, Hmm. gitu ya. Kan kadang-kadang gini, satu sisi orang tua yang mau tapi anak enggak gitu ya. Iya. Tapi kalau anak yang mau orang tua yang enggak mah jarang kayaknya. Biasanya orang tua mau gitu ya. Terus anaknya malah enggak Iya. mau. Nah, supaya sinergi nih. Jangan sampai misalnya gini, anaknya wah nggak mau gitu, orang tuanya yang ngotot gitu. Kira-kira ada tipsnya nggak? Kadang memang itu apa namanya ganjalannya. Iya, Ketika orang tua sudah punya keinginan yang besar, anak harus bisa masuk pesantren. Tapi dia lupa untuk memberikan mungkin pendorong ya, pendorong untuk anaknya sendiri. Anaknya hanya didorong secara fisiknya aja, tapi ternyata hatinya nggak ada dorongannya. Nah ini yang perlu ya, yang perlu. Artinya diskusi kepada anak itu kan penting ya, iya ketika betul. kita menginginkan sesuatu agar anak kita itu bisa mencapainya, tapi di sisi lain kita juga memberikan pendekatan-pendekatan ke hati-hati mereka. Ya. Contohnya adalah ketika kita mungkin berbicara sama anak, kita berikan gambaran-gambaran eh, yang hebat atau gambaran-gambaran tentang masa depan orang-orang yang soleh ya. Contohnya misalkan di zaman-zaman para sahabat ya. Orang-orang para sahabat itu adalah orang-orang yang senantiasa membela agama Islam. Pemahaman Islamnya juga tidak tanggung-tanggung ya. Mereka kalau ada sesuatu hal yang mengganjal langsung Hmm. ditanyakan kepada Rasulullah. Kemudian ada hal-hal yang didapatinya bertabrakan dengan agama, maka mereka menundanya. Dan mereka juga orang-orang yang dekat dengan agama, dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mereka itu bukan berarti orang-orang yang artinya terkungkung di dunia ya. Kasihan di dunia enggak, ya mereka justru merasakan nikmatnya dunia itu dengan dekatnya dengan agama. Nah, salah satu hal yang juga dimotivasi ke anak-anak kita juga adalah ya mungkin kita ini tipsnya ya, mungkin kita juga tarik ulur ya. Artinya gini, kita janjikan anak kita untuk bisa mondok mungkin uh, di jangka waktu tertentu, kemudian kita juga tidak lupakan reward atau hadiah yang bisa kita siapkan. Nah, iya Nah, betul, kalau betul. misalkan mau Untuk mondok, motivasi mungkin ya. ya motivasi ya, mungkin nanti misalkan kuliah di luar negeri bisa umroh bareng Iya, ya, betul. kemudian diberikan saat mondok juga diberikan semacam apa ya, bukan berarti mondok itu kan dibuang atau dipisahkan dari orang tua kemudian nggak bertemu sama sekali. Iya, Kalau ada kesempatan-kesempatan untuk berkunjung ya berkunjung ya. Kunjungi anaknya di pondok, kemudian ajak makan di luar, atau mungkin minimal dibawakan makanan. Dan ketika ada jadwal-jadwal untuk penelponan itu digunakan, ya, digunakan untuk menelpon menghubungi orang anaknya, menghubungi putranya, menghubungi putrinya. Dan sesekali nggak apa-apa ya memberikan apa yang diminta oleh anaknya. Kadang-kadang tuh iya anak tuh iya. kan nulis surat ya, Iya iya. Abi Umi mau dikirimin Iya ini, mau iya. dikirimin itu, gitu kan. Kalau pas dilihat orang tuanya mampu ya Iya. bismillah ya. Tidak mengapa ya, itu kan juga sebagai motivasi anak-anak ya. Iya. Dan yang tak kalah penting kalau anak-anak sedang mengeluhkan tentang sekolah, mengeluhkan tentang pesantren, intinya dengarkan dulu ya. Nggak harus semuanya diikuti ya. Iya, Ya. betul. Mau bisa jadi yang diinginkan mau keluar dari pesantren ya. Iya. Itu berarti akhirnya bertolak belakang dengan harapan orang Iya tua ya. iya.
Tapi didengarkan dulu masalahnya apa, ya semoga bisa dicari solusinya, Iya, ditenangkan anaknya, fokus pada ya permasalahannya ya. fokus pada permasalahan. Ini masalahnya apa sih? Kamu mungkin uang jajannya habis, ya. Iya, Atau mungkin di sana banyak tugas, ditenangkan ya. Nah itu salah satu tipsnya sih. Kalau Masya Kang Allah. Guru mungkin punya tips-tips juga nih. Iya, Karena iya, sebagai orang tua iya, yang ada di pondok pesantren, anaknya dua, apa berapa? iya, iya, Dua. iya. Tentu ada tips ya. Salah satunya ya kita lihat juga tipe dari anak kita ya. Mungkin Hmm. ada yang anak bisa luluh karena kalau dikasih uang jajannya cukup, Hmm. ada yang betah itu kalau uang jajannya cukup, ada yang memang betah kalau diberikan motivasi untuk ke masa depannya, ada yang Hmm. memang betah anak kita itu karena memiliki teman yang satu circle ya di Hmm. pondok. Hmm. Ada yang betah karena ekskulnya asik katanya gitu ya. Ada yang betah karena ustadznya seru, nah gitu Hmm. ya. Ada yang betah karena apa? Ah, di rumah nggak punya teman, saya lebih senang Malah berteman bertahan di dengan pondok. di pondok gitu ya. Ada yang Macam-macam seperti itu, alasannya ya. iya betul. Nah, namun pada prinsipnya anak-anak kita tentu adalah harapan dunia akhirat kita tentunya. Hmm. Karena anak itu tadi seperti sebuah perhiasan yang akan kita banggakan Hmm. tentunya di dunia dan di akhirat Iya gitu ya. betul. Lalu berikutnya kita juga akan dimintai pertanggungjawaban ya atas apa yang menjadi tanggung jawab kita Hmm. kepada anak kita. Hmm. Tentu Hmm. dengan kita senantiasa berhati-hati dalam mendidik anak, berhati-hati dalam memilih mitra lembaga Iya. pendidikan yang di mana tempat anak kita belajar ini adalah satu ikhtiar bijak Hmm. bagi kita sebagai orang tua untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita untuk dunia dan akhirat. Ya mungkin seperti itu Iya. Kak Ge ya. Dan jangan lupa untuk senantiasa doakan. Berdoa Doakan mendoakan. anaknya, doakan Ya. pesantrennya, Iya, betul. Bu doakan guru-gurunya, guru-gurunya. Masya Allah. Dan doakan juga bangsa dan negara kita ya Iya. tentunya supaya menjadi lebih baik lagi ke depan. Para Hmm. pimpinannya juga mungkin seperti itu. Nah, Kang Guru dan juga para sinners, sobat sinners, di kegiatan atau di acara ngopi ini barangkali itu dulu ya. Iya Ya, betul. udah Salah beberapa menit tema tadi. kita insya Allah nanti ke depan sudah banyak Ya, request ke kami ini untuk membahas tema-tema yang lebih seru lagi terkait dunia pendidikan, dan isu-isu ya, pendidikan di isu-isu pesantren. pendidikan di pesantren dan mungkin orang apa yang harapan-harapan orang tua gitu ya terhadap pendidikan Islam itu seperti apa sih? Ya, kita juga bisa bahas Ya, nanti ya. insya Allah termasuk tadi sisi tata kelola pendidikan, lembaga pendidikan juga gitu ya, termasuk apa namanya peningkatan kapasitas guru. Hmm. Ya, jadi yang dibutuhkan guru itu saat ini apa saja nanti kita akan bahas Ya, juga ya, insya insya Allah. Allah. Nantikan di episode-episode berikutnya. Ya, tetap Semoga bisa istiqomah ya. ya di apa tadi ngopi ngobrol Pendidikan tadi Islam. pendidikan Islam. Nah, baik demikian Ya, para sinners. Sampai bertemu di ya. sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.